Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah rahimakumullah. Melanjutkan sedikit yang pernah saya sampaikan sebelum ini, yang ketiga kalinya mungkin yang terakhir dan lanjutannya, yaitu tentang perumpamaan yang digambarkan dalam Al-Quran. Hidup di muka bumi ini seperti hidupnya tumbuhan rumput di padang pasir yang sebentar hidup pada waktu turun hujan. Betul ya, sebentar saja, nggak lama, dia kemudian menjadi kering, dan kering lantas terbawa angin asyik. Jadi kalau nggak cepat-cepat kita ini berbuat sesuatu, maka betul-betul kita itu ya akan hanya tinggal seperti rumput kering yang terbawa angin. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an yataquma hatta yahrisaha wal yahrisaha. Dari Anas radhiyallahu anhu, jika kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian itu ada bibit, ada pohon, maka jika ia sanggup untuk tidak berdiri dahulu hingga ia menanamnya, hendaklah ia. Saya bayangkan ini sudah tiba kiamat, bumi sudah bergetar, kemudian kondisi sudah berjaga-jaga, seperti apa gambarannya. Pokoknya sudah tiba kiamat. Ya. Bila iqamat disa'ah, kemudian ada satu bibit dalam genggaman kita, kemudian kita masih sanggup sebelum berdiri itu untuk menanamnya, maka tanamlah. Coba bayangkan itu. Digambarkan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran itu pada waktu kiamat itu, orang itu sudah nafsi-nafsi itu. Orang tua nggak bisa nolong anaknya, anaknya nggak bisa nolong orang tuanya dan sebagainya. Tapi pada saat itu jika kita masih punya kesadaran, kesanggupan, ingatan, ketenangan batin untuk nanam, maka tanamlah. Coba bayangkan betapa pentingnya menghargai waktu yang cuma sebentar itu. Ini kira-kira kalau kondisi kita itu sudah masuk rumah sakit, sudah mungkin pakai oksigen gitu ya, sudah hampir saatnya kita di kiamat gitu ya, terus masih bisa berbuat baik pada orang lain, ya berbuat baiklah. Tolong, aku masih ada uang di sana, kasih anu si fulan gitu lah kira-kira. Mendoakan orang yang mendatanginya, doa orang yang sakit itu insya Allah mustajab. Jadi ada situasi dalam kritis, bahkan kita itu hidup kita tidak kritis sebetulnya, ada sense of emergency gitu kan. Karena digambarkan kita itu hidup di dunia ini hanya seperti rumput yang tumbuh di musim hujan saja bagi orang-orang pada pasir. Itu kan berarti harus ada sense of emergency. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa idzatil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jangan pusing, ada atau tidak ada uang fis sarra'i wad dharra'i, bersegeralah kita berinfak. Ya, itu seperti itu. Demikian juga gambaran yang terakhir tadi. Jemaah sekalian, sebetulnya sedekah itu merupakan proses pendewasaan perilaku. Mengapa begitu? Coba kita perhatikan, anak kecil itu kan selfish ya. Dia itu kan maunya mau sendiri. Barang miliknya diakui miliknya, barang orang lain itu kalau bisa diakui miliknya. Dan kalau ada yang minjem, nyentuh saja minjem, dia akan berontak. Gak boleh. Nah, ya itu ciri khas anak kecil. Orang dewasa, dia punya ciri khas apa? Dia punya ciri khas itu membagi, memberi. Itulah yang digambarkan dalam sebuah ayat yang saya ambil pendeknya saja. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Surat agak panjang sebetulnya, ayatnya agak panjang sebetulnya, kalau nggak salah ayat 9. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga sangat membutuhkan. Ini menggambarkan kisah tentang bagaimana orang-orang Ansor berlaku terhadap orang-orang Muhajirin. Mereka itu sebetulnya butuh makan, ya butuh, orang-orang Ansor ini ya, yang di Madinah ini butuh semuanya itu. Bahkan ada yang rela memberikan istrinya karena tahu istrinya solihah gitu ya kan, gak akan keliru lah saya kasih istri saya gitu ya kan, rela dicerai untuk diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Sampai begitu ya. Ketika sifat seperti itu melekat pada seseorang, itu namanya perilaku dewasa. Ketika itu mengenai pada satu komunitas, itu namanya peradaban. Ya, ketika perilaku itu mengena pada seseorang, itu namanya perilaku dewasa. Dan kita itu kan dengan agama ini dibawa pada kedewasaan, diajak ke kedewasaan. Ya, apa itu kan idza da'akum lima yuhyikum. Ketika mengajakmu, ya idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan ajakan Allah. Idza da'akum lima yuhyikum, pada apa-apa yang hidup-hidup di kalian.
proses pendewasaan itu dari kekanak-kanakan, dari perilaku kanak-kanak menjadi dewasa dari agama ini. Dari yang sebelumnya selfish menjadi berbagi. Dari yang sebelumnya sembrono, anak kecil kan sembrono, nggak tahu bahaya, menjadi hati-hati. Maka memang agama ini turun untuk perilaku. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu perilaku. Pada yang berperilaku penuh ketakwaan. Nah, jadi kembali kepada sedekah tadi itu sebagai bagian dari tiga yang saya sampaikan. Dia merupakan proses pendewasaan, dan kalau itu mengenai seseorang maka itu menjadi proses perilaku dewasa. Tidak berpikir untuk dirinya sendiri tapi berpikir untuk orang lain. Sesuatu yang susah pada anak-anak. Tapi kalau orang dewasa kok masih berpikirnya untuk dirinya sendiri, maka itu namanya kekanak-kanakan. Jadi patologis ini sudah. Ya. Kanak-kanak itu natural. Tapi kalau udah kekanak-kanakan itu patologis. Nah, kalau ini pada suatu komunitas seperti kaum Ansor tadi itu namanya peradaban. Dan kita melihat betapa peradaban kita sekarang ini berada di bottom line, di garis dasar. Coba bayangkan, adanya musibah yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat. Gerakan untuk menolong kan nggak apa ya, nggak hidup gitu loh. Gerakannya itu nggak hidup gitu loh. Baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Ya. Nah, ini apa? Berarti kita mengalami proses penurunan kedewasaan, proses penurunan peradaban. Mudah-mudahan kita kembali ke hal-hal lima yudha itulah. Setidak-tidaknya dengan membangun kebiasaan bersedekah. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.